Oke, selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita bakal gali satu hukum yang, wah, menarik banget dari The 48 Laws of Power-nya Robert Greene. Hukum ke-9, raih kemenangan melalui tindakan Anda, jangan pernah melalui argumen. Pernah nggak sih Anda menang debat tapi kok rasanya hubungan malah jadi aneh? Nah, kita pakai kutipan langsung dari bukunya Greene nih, buat ngebantu kita ngerti kenapa ya tindakan itu seringkali jauh lebih ampuh daripada sekedar ngomong buat meyakinkan orang. Mari kita bedah bareng-bareng. Iya, persis. Buku ini tuh nekenin banget kalau kemenangan sesaat lewat adu argumen itu sebenarnya rapuh. Anda mungkin ngerasa, wah logika saya benar nih. Tapi tanpa sadar kita bisa aja nyakitin ego lawan bicara. Malah bikin dia jadi nggak suka atau ya dendam diam-diam gitu. Yang ujung-ujungnya malah rugi sendiri kan. Intinya argumen tuh seringnya bikin orang malah bertahan di opininya, bukan berubah pikiran. Menarik. Jadi bukan soal argumen kita benar atau salah ya, tapi lebih ke efek psikologisnya gitu ke orang lain. Kok bisa sih argumen jadi kontraproduktif gitu? Ya karena gini, waktu kita ngebantah orang, secara nggak langsung kita tuh kayak bilang, penilaian lo salah, atau Hmm, lo kurang pinter nih. Kan gitu ya kesannya. mhm. Nah ini otomatis bikin orang jadi defensif. Mereka jadi lebih mikirin gimana cara nyembela diri daripada dengerin apa ya, logika kita sebenarnya. Sekalipun mereka manggut-manggut, di dalam hati, wah bisa jadi malah makin kekeh sama pendapat awalnya. Cuma buat jaga gengsi aja. Ada contoh bagus nih, agak keras sih, dari sejarah Romawi, tentang Musianus. Musianus? Oh, konsul Romawi yang itu ya? Gimana ceritanya ini bisa relevan sama bahaya argumen langsung? Betul, jadi Musianus ini perlu tiang kapal yang gede buat alat pengepungan. Dia udah milih satu. Terus perintahin insinyur militernya buat ngirim tiang yang paling gede dari dua pilihan yang ada. Tapi si insinyur ini bukannya nurut aja malah ngajak debat. Dia jelasin panjang lebar secara teknis kenapa tiang yang lebih kecil itu sebenarnya lebih bagus, lebih pas. Dia argumen terus, bahkan sampai kayak, apa ya, mempengaruhi prajurit yang dikirim Musianus buat bawa tiang itu. Wah, jadi argumen logis si insinyur ini malah jadi masalah ya? Padahal mungkin secara teknis dia benar kali ya? Terus gimana akhirnya? Yaitu dia, pas tiang yang lebih kecil itu akhirnya nyampe, Musianus marah besar. Bukan karena tiangnya nggak bisa dipakai, bukan. Tapi karena dia ngerasa si insinyur ini udah lancang gitu. Berani nantang penilaian sama perintahnya di depan umum. Pakai argumen lagi, wibawanya kayak diinjek-injek. Hasilnya, si insinyur dihukum mati. Gila kan? Ini pelajaran pahit banget. Menang argumen, apalagi sama orang yang punya kuasa itu risikonya gede. Dia kalah bukan karena idenya jelek, tapi cara nyampainya itu loh, konfrontatif banget pakai debat. Waduh, itu serem banget sih dampaknya. Tapi pesannya ngena banget ya. Nah, kalau situasinya nggak se-ekstrim itu gimana? Ini ada cerita Michelangelo kan, sama patung David yang ikonik itu. Katanya wali kota Florence waktu itu, Piero Soderini, ngerasa hidung patungnya kegedean. Nah, Michelangelo ini nggak ngajak debat si wali kota. Nah ya, dia pakai cara lain yang lebih cerdik. Dia kan tahu Soderini ini punya kuasa, tapi soal seni mungkin ya gitu deh. Jadi dia ajak Soderini buat lihat patungnya lebih dekat. Terus dia naik ke perancah, pura-pura mau benerin hidungnya. Dia bawa pahat sama, nah ini dia, segenggam serbuk marmer yang udah disiapin dari awal. Terus dia pura-pura mahat hidungnya gitu, cuma akting aja. Persis. Dia ketok-ketok dikit pahatnya deket hidung patung, tapi sambil diam-diam ngejatuhin serbuk marmer yang udah di tangannya. Dia nggak ngubah apa-apa sebenarnya di hidung itu. Sama sekali. Terus dia nanya ke Soderini, gimana Pak, udah pas belum? Si Soderini ini karena ngerasa masukannya didengerin, terus dia lihat ada serbuk marmer jatuh kayak ada bukti perubahan gitu kan. Wah, langsung seneng dia. Dia bilang, ah nah gini baru sempurna. Kamu bikin patung ini jadi hidup, gitu katanya. Luar biasa cerdiknya ya. Dia sama sekali nggak debat, tapi langsung kasih bukti visual. Meskipun itu ya cuma ilusi. Ini nunjukin banget kekuatan demonstrasi yang halus. Betul. Yang penting di sini tuh kontrasnya antara dua cerita ini. Mucanus nunjukin bahayanya argumen langsung, bikin ego terusik, bikin orang lawan. Sementara Michelangelo nunjukin pinternya pakai demonstrasi atau ya ilusi demonstrasi, buat meyakinkan orang tanpa bikin konflik. Orang tuh cenderung lebih gampang nerima apa yang mereka lihat atau alami sendiri sebagai hasil nyata.
Beda kalau kita paksa pakai argumen verbal. Tindakan tuh rasanya lebih objektif, nggak terlalu nyerang personal gitu. Makanya kemenangan lewat argumen itu sering disebut kemenangan pirik. Oh, kemenangan pirik. Maksudnya? Iya, itu istilah buat kemenangan yang ongkosnya terlalu mahal. Misalnya menang debat tapi hubungan jadi rusak. Kan jadi percuma juga ya kemenangannya. Ah, iya paham. Jadi intinya udah jelas banget ya kalau mau meyakinkan orang atau mempengaruhi secara efektif, mending fokus ke tindakan nyata yang nunjukin nilai ide kita. Biarin aja hasilnya yang ngomong. Ini nggak cuma lebih persuasif, tapi juga ngejaga hubungan baik. Nggak ada ego yang terluka gara-gara debat kusir. Nah, ini jadi pertanyaan nih buat Anda yang dengerin. Kira-kira dalam situasi apa ya Anda bisa ganti kebiasaan debat itu jadi sebuah tindakan atau demonstrasi? Dan mungkin sebagai penutup ya, coba renungkan ini. Kekuatan sebuah tindakan itu seringkali lebih dari sekedar hasil fisiknya loh. Dia itu bekerja di level psikologis, ngebentuk persepsi orang secara lebih dalam dan lebih awet daripada argumen logis sekalipun. Jadi, gimana caranya Anda bisa mulai lebih banyak nunjukin hasil daripada cuma ngomongin dalam interaksi sehari-hari? Supaya tujuan tercapai tanpa ada gesekan yang nggak perlu, coba dipikirkan deh.